Dalam khazanah leluhur Jawa, weton pahing selalu ditempatkan di posisi yang tidak biasa. Sejak zaman para empu, para pujangga, sampai para wiku yang menjaga penanggalan kuno, nama pahing disebut sebagai weton yang memiliki cahaya rasa, cahaya tersembunyi yang hanya dimiliki sedikit manusia. Cahaya ini bukan sekadar simbol spiritual, tapi dipercaya sebagai energi yang mampu menarik rezeki besar dari arah yang tak terduga. Bahkan ada ungkapan dari primbon tua, wong pahing nyawange padhang, rejeki neng lumpat tanpa kendhat. Artinya, orang pahing membawa terang di jalan hidupnya, dan rezekinya datang melompat tanpa pernah berhenti. Pahing adalah weton dengan perpaduan unsur api dan angin. Api memberikan kekuatan perubahan cepat, keberanian, dan daya magnet yang sulit dijelaskan. Sementara angin memberikan gerak, peluang, dan pertemuan takdir yang selalu muncul tiba-tiba. Kombinasi ini menempatkan pahing sebagai sosok yang sering mengalami kejutan besar dalam hidup, baik dalam hal rezeki, karir, maupun hubungan dengan orang lain. Hidup mereka tidak pernah berjalan datar. Ada kalanya jatuh sejatuh-jatuhnya, namun anehnya, tidak lama kemudian muncul jalan yang langsung mengangkatnya ke posisi jauh lebih baik. Orang-orang tua dulu percaya bahwa pahing membawa pancer panas, inti takdir yang menggetarkan semesta. Jika orang lain perlu waktu lama untuk mencapai sesuatu, maka pahing cukup satu peluang saja untuk mengubah seluruh hidupnya. Itulah mengapa sebagian besar pahing yang sukses selalu punya cerita mengejutkan. Tiba-tiba mendapat order besar, tiba-tiba dikenal banyak orang, tiba-tiba bertemu seseorang yang membawa rezeki besar, atau tiba-tiba mendapat kabar baik yang mengubah nasib dalam semalam. Dalam manuskrip primbon lama, ada kalimat yang sering dikutip. Rezeki pahing ora lumaku, nanging melumpat. Rezeki pahing tidak berjalan, tetapi melompat. Maksudnya, rezeki pahing tidak datang sedikit demi sedikit seperti kebanyakan orang, melainkan hadir dalam bentuk kejutan besar yang membuatnya tampak seperti orang yang tiba-tiba kaya. Tidak jarang pahing mengalami fase hidup yang tampak sengsara bagi orang lain. Namun justru itu adalah pertanda bahwa rezeki besar sedang bergerak mendekat. Pahing juga dipercaya memiliki daya tarik khas yang membuat orang tua, atasan, teman baru, bahkan orang asing pun sering tiba-tiba menyukainya. Ada semacam magnet alami yang membuat mereka mudah dibantu, dilindungi, atau ditemani oleh orang-orang penting. Banyak tokoh besar dalam sejarah Jawa yang lahir di weton pahing, karena weton ini memberi aura kepemimpinan dan daya wibawa yang kuat. Jika kamu lahir di pahing, ketahuilah, kamu membawa garis takdir yang istimewa. Kamu adalah weton yang ditandai semesta dengan cahaya rezeki, yang dituliskan untuk mengalami perubahan besar, yang disiapkan untuk menerima kejutan-kejutan takdir yang tidak dimiliki weton lain. Tidak peduli seberapa berat jalanmu saat ini, pahing tidak pernah ditakdirkan berada di bawah terlalu lama. Cahaya itu akan selalu kembali menyinari langkahmu. Primbon Jawa mengungkapkan bahwa tidak semua pahing membawa garis nasib yang sama. Ada pahing yang hidupnya biasa saja, ada yang rezekinya lancar namun tidak meledak, dan ada pula pahing yang memiliki tapak rezeki instan, yakni kemampuan alami untuk menerima kejutan rezeki besar berkali-kali dalam hidup. Leluhur kita meneliti tanda-tanda ini sejak lama, dan hingga kini terbukti sering muncul pada orang-orang yang lahir di weton pahing. Tanda pertama adalah sering mendapat keberuntungan kecil sejak masa kanak-kanak. Anak pahing biasanya sering mendapat hadiah tanpa diminta, sering dipuji guru, sering menang lomba kecil, atau sering diberi uang jajan oleh orang yang bahkan tidak terlalu dekat. Ini bukan kebetulan. Dalam primbon disebutkan bahwa energi rezeki pahing aktif sejak usia dini, dan semakin dewasa, energi itu berubah menjadi magnet rezeki besar. Tanda kedua adalah adanya firasat atau mimpi tertentu sebelum rezeki besar datang. Orang pahing sering merasakan kegelisahan positif, semangat yang muncul tiba-tiba, atau mimpi simbolik seperti cahaya emas, air jernih, atau berjalan di jalan panjang yang terbuka. Ini pertanda bahwa semesta sedang menggerakkan sesuatu di belakang layar. Tanda ketiga, pahing yang punya rezeki instan biasanya gemar menolong tanpa perhitungan.
Mereka mudah iba dan tidak segan membantu siapa saja, bahkan saat kondisi mereka sendiri tidak ideal. Leluhur menyebut, kebaikan pahing bali kaping pindo, kebaikan orang pahing selalu kembali 2 kali lipat, dan seringkali dalam bentuk rezeki besar yang muncul secara mengejutkan. Tanda keempat adalah naik turun hidup secara ekstrim. Orang pahing tidak pernah mengalami hidup yang stabil datar. Jika sedang jatuh, ia bisa jatuh dalam kondisi sangat berat. Tapi ketika naik, kenaikannya bisa luar biasa. Ini terjadi karena energi pahing bekerja seperti ayunan. Semakin kuat jatuhnya, semakin tinggi pantulan rezekinya. Tanda kelima, pahing yang punya jalur rezeki instan sering tanpa sengaja bertemu orang penting. Bisa bertemu calon investor, calon pasangan yang membawa perubahan hidup, pelanggan besar, mentor, atau tokoh yang membuka pintu rezekinya. Semesta seolah-olah sengaja mempertemukan mereka dengan pembawa takdir. Tanda keenam, pahing yang akan kaya mendadak biasanya memiliki sifat nekat positif. Mereka berani mengambil keputusan yang tidak berani diambil weton lain. Keputusan itu kadang terlihat gila, tapi justru itulah jalan rezeki mereka. Jika kamu merasa memiliki 2 atau 3 tanda ini saja, itu sudah cukup untuk memastikan bahwa kamu termasuk golongan pahing pemanggil rezeki instan, kelompok kecil yang ditakdirkan menerima kejutan takdir besar dalam hidupnya. Jalanmu mungkin tidak mudah, tapi keberuntunganmu lebih besar daripada kebanyakan orang. Dalam catatan primbon Jawa kuno, pahing disebut sebagai weton yang berada di bawah pengaruh Betara Brahma, sang dewa api. Api bukan sekadar elemen panas, tetapi lambang perubahan, kecepatan, keberanian, dan pembersihan jalan hidup. Energi api pada diri pahing inilah yang menjadi kunci mengapa orang-orang yang lahir di weton ini dapat mengalami kejutan rezeki besar yang datang tiba-tiba, tanpa perhitungan dan tanpa tanda-tanda sebelumnya. Api bekerja cepat, dan beginilah rezeki pahing, datang dengan lompatan besar. Dalam manuskrip kuno, terdapat kalimat, "Rejeki wong pahing ora lumaku, nanging mlumpat lan murup." Artinya, rezeki orang pahing tidak berjalan biasa, tapi melompat dan menyala. Inilah alasan mengapa banyak orang pahing terlihat seperti kaya mendadak. Mereka bisa berada dalam kondisi sulit bertahun-tahun, namun begitu masuk momen tertentu, hidupnya berubah dalam hitungan hari, bahkan jam. Leluhur meyakini bahwa orang pahing memiliki pancer geni, inti takdir yang menyala. Inti inilah yang menarik masuknya kejutan besar, peluang bisnis yang tiba-tiba muncul, order besar yang tidak disangka, tawaran kerja dari orang berpengaruh, atau dukungan modal dari seseorang yang baru dikenal. Energi api pada weton pahing membuat jalan rezeki mereka seperti bara yang bisa menyala sewaktu-waktu. Salah satu rahasia besar mengapa pahing bisa kaya mendadak adalah jalur rezekinya tidak terlihat secara kasat mata. Jika weton lain harus bekerja keras membangun pondasi, merencanakan strategi panjang, atau mengumpulkan modal perlahan, maka pahing lebih sering mendapat rezeki dari arah tersembunyi. Semesta bekerja diam-diam, mempersiapkan kejutan tanpa memberi tanda terlebih dahulu. Ketika waktunya tiba, pintu rezeki terbuka lebar seolah semuanya sudah diatur dengan rapi. Selain itu, pahing dikenal sebagai weton yang dipelihara leluhur kuat, terutama leluhur yang semasa hidupnya memiliki ilmu, jabatan tinggi, atau spiritualitas mendalam. Namun yang paling dominan adalah leluhur yang memiliki hubungan dengan dunia perdagangan, kepemimpinan, atau perjuangan. Energi penjaga leluhur ini seringkali muncul dalam bentuk perlindungan halus, terhindar dari kerugian besar, diselamatkan dari kesalahan fatal, atau dipertemukan dengan orang yang tepat pada waktu yang tepat. Pahing juga memiliki kekuatan karma cepat. Jika mereka berbuat baik, balasannya datang berlipat ganda dan sangat cepat. Namun jika mereka melakukan kesalahan besar, efeknya pun cepat terasa. Ini mengapa jalan hidup pahing tampak dramatis. Naik tinggi, turun mendadak, lalu naik jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Seolah hidup mereka seperti roda api yang tidak pernah berhenti bergerak. Namun ada satu hal yang sering tidak disadari orang.
Pahing tidak bisa kaya dengan cara memaksa. Kaya mendadak pada Pahing bukan hasil yang dicari, melainkan hasil yang datang sendiri. Ketika Pahing mengikuti arus intuitifnya, melangkah spontan, mencoba sesuatu yang tiba-tiba muncul di hati, atau menerima peluang yang tidak direncanakan, disitulah energi rezekinya terbuka lebar. Inilah alasan leluhur menyebut Pahing sebagai weton, kinasi semesta, yang dicintai oleh alam, dipelihara leluhur, dan dijaga takdirnya. Ketika waktunya tiba, rezeki akan datang bukan hanya sekali, tapi berkali-kali dalam hidup. Dalam primbon Jawa, setiap weton memiliki gerbang waktu, momen khusus ketika energi rezekinya terbuka lebih lebar dari biasanya. Untuk weton Pahing, gerbang ini sangat unik dan seringkali tidak masuk akal jika dipikir secara logika manusia. Rezeki besar Pahing tidak datang melalui perencanaan, melainkan melalui kejadian-kejadian sakral yang tanpa kebetulan, namun sesungguhnya telah diatur oleh semesta dan leluhur. Satu saat Pahing baru selesai menolong seseorang. Ini adalah momen paling kuat. Begitu Pahing membantu seseorang dengan tulus, terutama tanpa pamrih, energi rezekinya langsung menyala. Dalam hitungan hari atau bahkan jam, biasanya muncul kabar baik, peluang bisnis, pelanggan besar, uang masuk mendadak, atau bantuan dari orang penting. 2. Setelah mengalami kesedihan mendalam. Banyak Pahing kaya setelah melewati fase hidup paling gelap. Kehilangan pekerjaan, putus cinta, bangkrut, ditinggalkan orang terdekat. Justru di titik inilah pintu rezekinya terbuka. Primbon menyebutnya sebagai pantulan geni. Semakin kuat kesedihannya, semakin besar pantulan rezekinya. 3. Saat mengalami mimpi cahaya emas atau air jernih. Ini adalah tanda alam. Mimpi cahaya emas berarti energi rezeki turun mendekat. Mimpi air jernih berarti pintu baru telah dibersihkan dari penghalang. 4. Ketika tidak sengaja memasuki tempat baru. Orang Pahing sering dipertemukan dengan rezeki besar saat memasuki tempat yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Bisa toko baru, kantor baru, jalan baru, atau rumah orang baru. Ada energi yang disematkan pada ruang-ruang tertentu yang cocok dengan aura Pahing. 5. Di hari kelahiran Pahing dan 7 hari setelahnya. Ini periode emas. Dalam masa ini, energi weton Pahing sedang menyala kuat, sehingga cocok digunakan untuk memulai usaha, melamar pekerjaan, membuat keputusan besar, atau bertemu orang penting. 6. Ketika Pahing mengambil keputusan besar secara spontan. Keputusan spontan pada Pahing bukan tindakan nekat, tapi dorongan intuisi yang mengarah pada rezeki. Contohnya, mendadak mencoba bisnis baru, mendadak menghubungi seseorang, mendadak pindah arah usaha. Langkah spontan ini sering membuka pintu besar bagi Pahing. 7. Saat Pahing bersedekah di tengah kesulitan. Ini adalah momen paling sakral. Pahing yang bersedekah saat dirinya sedang pas-pasan, biasanya akan menerima balasan berkali-kali lipat dalam waktu dekat. Semesta membalas gaya energi Pahing dengan cepat. 7 momen ini bukan mitos, tetapi pola yang terus berulang pada kehidupan orang-orang Pahing sejak zaman dahulu. Jika kamu memperhatikan hidupmu, mungkin kamu pernah mengalaminya tanpa sadar. Rezeki besar Pahing tidak datang setiap hari, tetapi ketika momen ini muncul, rezeki yang masuk bisa mengubah hidupmu selamanya. Energi rezeki instan pada weton Pahing bukan sekadar keberuntungan, melainkan potensi besar yang harus dibangkitkan melalui cara-cara tertentu. Dalam primbon kuno, energi Pahing diibaratkan seperti bara api. Jika dibiarkan begitu saja, bara itu akan menjadi hangat dan tidak menghasilkan apa-apa. Namun jika disentuh dengan angin atau diberi kayu yang tepat, bara itu bisa berubah menjadi nyala besar yang menerangi jalan hidup. Karena itulah, leluhur kita menurunkan beberapa tata laku yang dipercaya mampu mengaktifkan pancer geni, inti api rezeki Pahing. 1. Menguatkan energi kebaikan spontan. Pahing adalah weton yang keberuntungannya mengalir melalui tindakan spontan. Ketika hati Pahing tiba-tiba tergerak untuk membantu seseorang, segeralah lakukan tanpa berpikir panjang.
Kebaikan spontan inilah yang menjadi kunci pembuka gerbang rezeki besar. Dalam catatan primbon disebutkan, sing tulus sakedhep, bali rejeki sapurane. Kebaikan sedetik akan dibalas rezeki berlipat. 2. Menghindari marah berkepanjangan. Karena unsur api yang kuat, Pahing mudah tersulut emosi. Namun leluhur mengingatkan bahwa ketika Pahing marah terlalu lama, nyala rezekinya padam. Marah pada Pahing ibarat menuang air dingin ke dalam bara api. Hilang panasnya, hilang pula keberuntungannya. Jika sedang marah, diamlah sebentar, tarik napas, dan biarkan energi api kembali stabil. 3. Mengucapkan, pangruating ati, sebelum tidur. Ini ajaran halus pada orang Pahing. Sebelum tidur, letakkan kedua telapak tangan di dada dan ucapkan dalam hati, Saka behing ala bali dadi becik. Maknanya, segala energi buruk berubah menjadi kebaikan. Kebiasaan ini dipercaya mempercepat pembersihan jalan rezeki. 4. Menjaga hubungan baik dengan ibu atau sosok perempuan sepuh. Pahing memiliki jalur rezeki tanah ibu, yakni rezeki yang mengalir melalui restu perempuan tua dalam keluarga. Jika kamu masih memiliki ibu, nenek, atau bibi yang menyayangimu, usahakan selalu meminta doa mereka. Restu perempuan sepuh adalah magnet besar bagi rezeki instan Pahing. Jika mereka sudah tiada, cukup kirim doa setiap malam Jumat. 5. Rajin memasuki ruang atau tempat baru. Energi rezeki Pahing aktif ketika ia melangkah ke lingkungan yang belum pernah ia masuki. Ini bukan tahayul, ini pola takdir. Ketika Pahing memasuki tempat baru, semesta membuka kanal peluang yang sebelumnya tidak aktif. Cobalah, mulai usaha di tempat baru, bertemu orang baru, atau sekadar berjalan di daerah yang belum pernah dikunjungi. 6. Memulai usaha atau keputusan penting saat energi Pahing menyala. Waktu terbaik untuk Pahing memulai sesuatu adalah hari weton kelahirannya. 7 hari setelah weton. Saat mimpi cahaya atau air. Setelah selesai menolong orang. Ketika tiba-tiba merasa bersemangat tanpa sebab. Di momen-momen inilah energi api Pahing memuncak. Dan segala langkah sering berbuah keberuntungan besar. 7. Menghindari iri hati. Iri adalah racun bagi Pahing. Jika iri masuk dalam hati Pahing, energi apinya akan berubah menjadi asap gelap, menghalangi rezeki. Untuk mengusir iri, cukup ucapkan, Gusti maringi sak becike. Tuhan memberi yang terbaik. Ketujuh cara ini adalah bentuk spiritual yang halus, namun energi yang melingkupinya sangat kuat. Weton Pahing tidak butuh ritual rumit. Mereka hanya perlu mengembalikan diri ke titik keseimbangan, mengikuti intuisi, menjaga getaran kebaikan, dan membuka diri pada takdir yang sudah menunggu. Ketika Pahing menjalankan cara-cara ini, energi rezekinya tidak sekadar aktif, tapi menyala seperti api suci. Rezeki besar datang bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Hidup mereka berubah dari kesulitan menuju keberlimpahan dalam ritme cepat yang tidak dimiliki weton lain. Setiap weton memiliki puncak kejayaan, dan bagi Pahing, puncak rezeki bukan sesuatu yang datar, tetapi berbentuk ledakan besar yang terjadi beberapa kali dalam hidup. Dalam primbon tua, disebutkan bahwa Pahing memiliki telu puncak karaharjan, 3 masa keemasan yang akan mengubah hidupnya secara drastis. Masa-masa inilah yang membuat Pahing dikenal sebagai weton yang dapat menjadi kaya mendadak berkali-kali. Ledakan rezeki pertama, saat usia 17-25 tahun. Ini adalah masa ketika energi api Pahing mulai menyala untuk pertama kalinya. Biasanya dalam bentuk keberuntungan awal, menang lomba, mendapat rejeki tak terduga, dipercaya orang penting, diterima kerja tanpa diduga, atau menemukan bakat yang menjadi jalan suksesnya di masa depan. Walau belum benar-benar kaya, fase ini menentukan arah takdir Pahing. Ledakan rezeki kedua, usia 28-35 tahun. Ini adalah puncak kejayaan terbesar dalam hidup Pahing. Di usia ini, banyak Pahing tiba-tiba naik jabatan, bisnis meledak, viral, dikenal luas,
atau menikah dengan pasangan yang membawa perubahan hidup besar. Di masa inilah banyak Pahing mengalami momen mendapat uang dalam jumlah besar. Usaha yang tadinya sepi tiba-tiba ramai. Dilirik atasan atau tokoh penting. Memperoleh peluang emas yang muncul sekali seumur hidup. Primbon menyebut fase ini sebagai geni muncak, api yang mencapai puncaknya. Jika Pahing memanfaatkan momentum ini, hidupnya bisa berubah total. Ledakan rezeki ketiga, usia 40-55 tahun. Ini adalah masa panen besar. Rezeki Pahing stabil, tapi yang masuk sering berupa kejutan. Tanah terjual mahal, dapat warisan, dapat proyek besar, bertemu mitra bisnis yang membuka pintu internasional, atau mendapatkan kekayaan tanpa disengaja. Yang menarik, di fase ini rezeki sering datang setelah menolong banyak orang, memberi sedekah diam-diam, melalui kesedihan besar. Primbon menyebut periode ini sebagai pancer terang, inti takdir yang menyala paling kuat. Ramalan umum untuk Pahing. Leluhur memberi beberapa gambaran tentang kehidupan Pahing sepanjang umur. 1. Hidup Pahing tidak pernah datar. Ada masa-masa jatuh, tetapi setiap kali jatuh, bangkitnya selalu lebih tinggi. Ini sifat api. Padam sebentar, lalu menyala lebih besar. 2. Pahing berpotensi menjadi pemimpin alami. Banyak Pahing yang sukses memimpin usaha, tim, organisasi, atau komunitas. 3. Orang Pahing harus menjaga hati. Jika hatinya bersih, rezekinya lancar seperti sungai emas. Jika hatinya kotor, rezekinya tertutup bahkan dalam keadaan berapi. Akhir dari ramalan. Masa kemilau rezeki. Menurut Primbon paling tua, di masa menjelang usia senja, Pahing akan memasuki periode bernama kemilau rezeki. Fase hidup di mana segala yang ditanam sejak muda kembali dalam bentuk kebaikan besar. Mereka yang bersabar, rajin menolong, dan tidak mengeluh akan menjadi pribadi yang penuh berkah, dikelilingi orang-orang yang mencintai, dan hidup dalam ketenangan serta keberlimpahan. 3. Ledakan rezeki ini adalah garis takdir Pahing yang tak bisa diubah. Kamu hanya perlu berjalan lurus, menjaga hati, dan mengikuti tanda-tanda semesta. Jika kamu lahir di weton ini, percayalah, rezekimu bukan kecil. Rezekimu besar, bahkan bisa datang dalam bentuk kejutan yang mengubah seluruh hidupmu. Jika kamu lahir di weton Pahing, ingatlah, kamu tidak ditakdirkan hidup biasa-biasa saja. Kamu adalah weton dengan garis rezeki melompat, cepat, dan sering datang mendadak. Jika kamu merasakan tanda-tandanya, jika kamu sering mengalami keajaiban rezeki, atau justru sedang berada di masa sulit, percayalah, jalan besar itu sedang mendekat. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya channel ini makin berkembang dan kamu tidak ketinggalan pembahasan Primbon lainnya.